derita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerjang. Ku takkan henti bertahan hingga nanti. Jeritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Irina Amalia, dan pada kesempatan kali ini di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi di materi olah rasa, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang dapat kita ambil hikmahnya dan pelajaran positifnya dari kisah tersebut. Selamat menyaksikan. Teman-teman, jadi pada video olah rasa ini saya ingin menceritakan sebuah cerita kehidupan yang inspiratif dari seorang bapak bernama Bapak Lili, yang mana Bapak Lili ini merupakan seorang pemulung dengan usia yang sudah tidak muda lagi, yang menginjak di atas 50 tahun. Jadi dengan kondisinya yang sudah tidak muda lagi, tentu kondisi fisik beliau juga tidak cukup kuat lagi. Namun beliau tidak pernah kehilangan semangat untuk tetap bekerja dibandingkan mengemis. Nah, beliau ini selain itu dia juga memiliki keterbatasan fisik, namun dia tidak menyerah. Di kehidupannya yang serba pas-pasan, beliau tetap merupakan seorang sosok yang soleh dan baik hati. Dia selalu rajin bersedekah dan juga setiap tahun dia tetap menunaikan kurban. Sementara mungkin di pola pikir kita, apabila tidak mampu, kenapa kita harus bersedekah dan berkurban? Jadi terkadang mungkin kita berpikir bersedekah dan berkurban itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Namun tidak dengan Bapak Lili. Dia merupakan sosok inspiratif yang selalu mengutamakan agamanya dan selalu berusaha menunaikan ibadah yang dia bisa sebisa mungkin walaupun dengan keterbatasan fisik dan ekonominya. Dia selalu rajin bersedekah dan dia selalu menabung hasil jeripayanya dengan memulung untuk dia sedekahkan dan juga untuk dia menunaikan kurban setiap tahunnya. Dia hanya hidup dengan seorang kakak di rumahnya. Dia tidak memiliki istri dan anak, sehingga dia hanya mengurusi dirinya sendiri beserta kakaknya. Kebetulan Bapak Lili ini sekampung dengan saya, dan saya cukup tahu tentang cerita kehidupan beliau dari ayah saya, karena ayah saya juga sering bertemu beliau ketika sholat berjamaah di masjid, ataupun biasanya setiap pulang sholat Jumat, ayah saya itu sering membawa beliau ke rumah untuk memberikan sedikit sembako ataupun memberikan sedikit bantuan untuk beliau. Namun seringkali beliau itu dia awalnya menolak pemberian dari ayah saya, karena bagi dia mungkin banyak di luar sana orang yang jauh lebih membutuhkan daripada dia. Itulah betapa tulusnya dan mulianya hati Bapak Lili. Walaupun dia sudah cukup susah dengan hidupnya yang pas-pasan, tapi dia tidak pernah menyerah dan selalu bersyukur tanpa ingin meminta-minta dengan orang lain. Dan juga dia selalu taat agama walaupun dengan keterbatasan ekonomi dan fisiknya. Padahal banyak di luar sana mungkin kita sering melihat orang yang masih muda dengan fisik yang sempurna dan sebenarnya dia masih mampu mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan, namun dia mengemis karena mungkin dia mungkin dia tidak ingin mencari kerja ataupun dia memiliki sifat yang malas. Sementara Bapak Lili tersebut, beliau merupakan sosok yang gigih dan tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Dia selalu bersyukur dan selalu berprasangka baik kepada Allah, sehingga Allah pasti akan menolongnya dengan segala cara. Maka dari itu, hikmah yang dapat kita petik dari kisah kehidupan inspiratif dari Bapak Lili ini, tentu kita harusnya lebih mendekatkan diri pada Allah, dan kita harus lebih bersyukur atas apa yang kita miliki, karena banyak di luar sana orang yang lebih memiliki keterbatasan tapi dia lebih bersyukur daripada kita. Nah,
Maka dari itu, apabila kita mau berusaha, maka pasti Allah akan menolong kita. Apalagi jika kita berusaha untuk melakukan ibadah seperti ingin menunaikan kurban, atau mungkin kita ingin berumroh, ataupun ingin naik haji, walaupun mungkin kondisi kita saat ini masih belum memungkinkan atau belum mampu, tapi pasti Allah akan menolong. Karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan yang Allah berikan pada kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah kehidupan beliau, dan kita dapat menjadi hal itu bisa menjadi muhasabah pada diri kita, agar kita tidak lagi mengeluh dan menyerah pada keadaan, karena banyak hal lain yang perlu kita syukuri atas apa yang telah Allah berikan pada kita. Nah teman-teman, jadi sekian cerita inspiratif dari kehidupan beliau. Semoga kita semua dapat lebih belajar bersyukur dan dapat mengambil hikmahnya. Dan kita harus tetap ingat, Allah tidak akan menguji kita di atas batas kemampuan kita. Jadi Allah pasti akan memberikan kemudahan di balik kesulitan yang diberikan pada kita. Jadi kita harus tetap bersyukur dan tetap berusaha, karena nikmat hidup yang Allah berikan itu sudah cukup luar biasa. Kita tidak boleh mengeluh, dan kita harus tetap berusaha memampukan diri kita agar kita dapat menunaikan ibadah-ibadah yang harusnya kita tunaikan tanpa mengeluh dan tanpa memandang keterbatasan, entah itu fisik ataupun ekonomi. Karena di luar sana banyak orang yang masih berusaha walaupun dengan segala permasalahan dan keterbatasan mereka. Sekian, semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.